Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Anakan ikan nila yang ada di depan saya ini adalah anakan hasil dari panen kedua, di mana pada sore hari ini akan saya pindahkan di kolam perawatan sehingga akan cepat besar. Bagaimana cara pemindahannya serta langkah yang harus kita lakukan agar anakan ini bisa cepat besar. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tahapan pertama yang perlu kita lakukan sebelum penebaran anakan di kolam pembesaran adalah persiapan kolam, teman-teman. Jadi sebelum anakan kita masukkan ke dalam kolam, kita belum mempersiapkan kolam terlebih dahulu, baik dari keadaan yang kotor maupun dari hama. Selain itu pula, kalau masih ada tersisa anakan ikan yang besarnya lebih dari anakan yang akan kita tebar, maka ini harus kita ambil dan kita taruh ke tempat yang lainnya. Kalau tidak kita ambil, maka anakan yang akan kita masukkan itu akan habis dimakan oleh anakan ikan yang lebih besar lagi atau kakaknya dari anakan tersebut. Jadi kalau kita tidak mengambil anakan yang sudah agak besar ini, memakan anakan yang akan kita tebar. Oke. Tahapan yang kedua yang harus kita lakukan adalah pengisian kolam perawatan anakan, teman-teman. Kita isi dengan air induk yang bagus, yang memang tidak tercemar dari zat beracun dan zat yang dapat membahayakan anakan ikan nila kita. Nah, untuk ketinggian air ini diusahakan ketinggiannya antara 10 cm hingga 15 cm, teman-teman. Nah, nanti setelah anakan itu tumbuh agak besar, maka akan kita tambah lagi untuk volume airnya. Tahapan ketiga yang perlu kita lakukan adalah menyesuaikan suhu air yang ada di kolam dengan keadaan anakan ikan yang ada di media baskom ini, teman-teman. Dengan cara kita letakkan dulu baskom ini ke dalam kolam dan kita biarkan berkisaran 10 hingga 15 menit, teman-teman. Nah, jadi posisinya seperti ini, teman-teman. Jadi kita biarkan posisi wadah yang berisi anakan ikan nila ini di dalam kolam selama 10 hingga 15 menit. Oke, kita tunggu, teman-teman. Oke, kalau sudah kita letakkan selama 15 menit, maka tinggal kita lepaskan anakan ikan nila ini di kolam, teman-teman, dengan cara kita tuangkan baskom ini dengan berlahan sehingga anakan ikan ini akan keluar dengan sendirinya, teman-teman. Dan pada saat
pemindahan ini diusahakan pada pagi atau sore hari teman-teman. Kalau pada pagi hari sebelum matahari terik, dan pada sore hari itu setelah matahari terbenam teman-teman. Hal ini untuk menghindari anakan ikan nila ini stres teman-teman. Oke, kita tuangkan secara perlahan-lahan. Setelah kita tuangkan teman-teman, anakan ikan nila ini tidak perlu kita kasih makan terlebih dahulu, sekitar 1 hari teman-teman. Jadi besok sudah boleh atau bisa kita kasih makan teman-teman. Nah, ada sebagian dari anakan ikan nila yang baru saya pindahkan ini, posisinya dia masih saburaya teman-teman, yang di perutnya masih tersisa cadangan makanan, seperti contoh yang saya ambil ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau semuanya dalam posisi seperti ini tidak perlu kita belum kita pindahkan teman-teman, tapi karena hanya sebagian, kita satukan saja dengan yang sudah tidak ada cadangan makanan di perutnya. Kita lihat seperti apa bentuknya teman-teman. Oke, ini bentuk dari anakan ikan nila yang masih buraya, yang di dalam perutnya masih ada cadangan makanan. Jadi ini sebenarnya tidak perlu dikasih makan teman-teman ya, sampai makanan yang ada di perutnya ini sudah habis. Ya, jadi kelihatan tuh teman-teman, terlihatan teman-teman, cadangan makanannya masih ada. Oke, kita lepas juga. Jadi ada lumayan banyak juga yang masih ada cadangan makanan di perutnya, sekitar ada 100-an lebih tadi teman-teman. Nah, ini panen yang kedua, ini sekitar berjumlah hampir 1000 teman-teman tadi itu ya. Jadi sifat ikan nila itu bergelombol teman-teman. Nah, ini kelompok pertama, kelompok kedua, itu ada lagi gerombolan besar teman-teman yang barusan tadi saya pindahkan. Nah, besok cara pemberian makannya teman-teman, kalau saya sendiri, saya menggunakan pelet yang saya bibis teman-teman. Tapi setelah saya bibis, tidak saya haluskan, tapi langsung saya berikan ke anakan ikan ini. Jadi biasanya dia cara memakannya dengan cara menggerogoti atau mentitili kalau bahasa orang Jawanya, nanti sampai habis, dan itu tidak akan berbahaya. Tapi kalau kita menggunakan pelet yang serbuk atau pelet tepung, ini pelet ini akan mudah tenggelam, dan apabila tidak termakan menumpuk di dasar kolam dan bisa menyebabkan amonek dan kematian pada anakan ikan nila kita. Oke, sebenarnya ketika kita membudidaya ikan nila, kita lebih hemat lagi kalau kita mempunyai indukan yang memang khusus untuk pemijahan, sehingga kita tidak membeli lagi anakan ikan nila yang semakin hari semakin mahal teman-teman. Nah, selama proses pemeliharaan, saya tetap tidak menggunakan pompa air ataupun aerator ya teman-teman, karena memang inilah salah satu dari adaptasinya ikan nila yang saya pelihara. Jadi dari
indukan tidak memakai aerator ataupun pompa air. Dari pemeliharaan anakan pun tidak menggunakan keduanya, sampai pembesaran pun tidak menggunakan keduanya. Nah, ini adaptasi alamiah, sehingga nanti ketika kita pelihara di kolam pembesaran ini tidak kaget lagi ketika kolam pembesarannya tidak memakai aerator ataupun pompa air. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Tonton terus video-video saya yang lainnya. Sukses selalu bagi teman-teman para budidaya ikan nila, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.